untuk menuju kekosongan atau suwung, Mas. Ya terus bersihkan hati kita sampai kita benar-benar tidak ada yang namanya aja suwung. Suwung itu adalah di saat perjalanan Isra Mi'raj. Di Isronya itu kan melihat berbagai macam pemandangan. Di Mi'rajnya itu udah nggak ada apa-apa, udah suwung. Makanya Jibril tidak mampu untuk memasuki alam itu, karena Jibril itu ini. Dan untuk masalah suwung, terus bersihkan hati kita, semakin hati kita bersih, nanti lama-lama loh yo, yang penting berproses. Di saat kita membersihkan hati kita, nanti keakuan ini lebur, keakuan tidak ada. Semakin kita membersihkan batin kita, keakuan hilang, maka kesadaran tajalinya itu sedikit mengisi diri kita. Jadi ibaratnya gini loh, ibaratnya di saat kita membersihkan, kita melepaskan diri kita, dan ini kesadaran ilahi murninya masuk secara perlahan-lahan atau sedikit-sedikit. Sampai kapan? Sampai kita lebur totalitas penyaksian itu terjadi. Padahal penyaksian itu ya belum puncak Bapak Ibu. Penyaksian itu baru awal. Makanya ma'rifatullah itu aslinya baru awal mula perjalanan menuju kepada hakikat kemanunggalan. Jadi yang penting terus bersihkan hati kita, agar kita benar-benar suwung dari penyaksian, nanti lebur kepada kemanunggalan. Makanya kalau dalam sejarahnya, awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal dengan Allah. Setelah sudah kenal dengan Allah, kita harus menjaga kesadaran kita. Karena biarpun kita sudah mengenalnya, ini masih ada godaan-godaan dalam sistem tubuh kita. Itu masih ada sesuatu yang disebut dengan nafsu, yang sifatnya hanya untuk menguji, menggoda kita, apakah kita tergoda atau tidak itu. Makanya awaluddin ma'rifatullah. Sampai apa? Sampai haji. Karena haji sejati itu kita sudah nggak ada, sudah berdiam diri. Kenapa di sana itu disuruh untuk cukur gundul? Itu simbol apa? Kita lepas dari dualitas, tidak ada putih, tidak ada hitam, gundul gitu. Sampai akhirnya di sana sudah berdiam diri. Apa itu namanya? Di saat berdiam itu rukun apa itu namanya? Oke, jadi dari ma'rifatullah sampai kepada wusul illallah gitu loh. Esa. Dari syahadat menuju kepada haji. Makanya rukun Islam yang terakhir adalah haji. Penyaksian dulu, dari penyaksian sholat, dari sholat masih ada disuruh puasa. Karena sudah sadar, kadang-kadang kita masih oleng, masih naik turun, makanya disuruh untuk puasa. Ketika sudah puasa, selesai puasanya, disuruh apa? Karena sudah tidak tergoda lagi, zakat, bagikan dengan kemurnian. Jadi membaginya itu dengan kemurnian. Sudah tidak membagi agar ada imbalan lah, agar ada pengakuan lah, tidak. Zakat. Setelah zakat apa? Haji. Loh Bapak Ibu. Jadi itu perumpamaan. Tapi ya itu tadi, terus berproses. Bersihkan batin kita. Ajak semua
dalam diri kita, berputarnya itu kepada sang sejati. Lah kita sekarang gini, kita seolah-olah kayak apa ya, kayak beribadah kepada Tuhan kita, tapi tujuannya itu muternya nggak kepada Dia. Ayo satukan putarannya ini untuk menuju kepadanya, bukan yang ini muter ke sana, yang ini muter ke sini gitu loh. Makanya satu putaran ke batin gitu loh. Kenapa tidak ke kanan? Kanan itu urusan dunia. Kenapa harus ke kiri? Kiri itu urusan batiniah. Ayo kita kembalikan semuanya kepada sang sejati, memutari kolbu mukmin Baitullah, Ka'bah sejati yang ada di dalam diri. Coba tengok masjid dalam diri kita ini, jangan-jangan masjidnya masih berantakan sekali. Ayo beresi. Dengan kita bertobat, dengan kita berserah diri, kita mensyukuri, menikmati hidup ini proses penataan diri. Yang berantakan dalam diri kita ini sedang diperbaiki. Yang harusnya contoh dalam rumah, lemari itu tempatnya di mana, ini nggak taunya lemarinya berserakan di mana-mana. Nah, kita memposisikan lemari ini di tempatnya semula. Semua diposisikan pada tempatnya semula, makanya semua bertasbih kepadanya dan semua bekerja sesuai dengan dunungnya. Dalam diri kita ini pikiran, contoh nih, pikiran kita ini disuruh untuk berpikir tentang keilahian. Maksudnya apa? Disuruh untuk membaca ayat-ayat ilahi, bukan disuruh untuk memikirkan kekhawatiran besok mau gimana. Itu berarti onderdil pikiran kita tidak ditaruh di tempat aslinya. Jadi ayo kembalikan lagi dengan apa? Dengan bersihkan hati kita. Bertaubat, berserah diri, bersyukur. Betul. Taubat, berserah, menjadi asyukur itu sendiri. Oke. Tuh. Jadi teruslah bersihkan batin kita agar kita kembali kepada kemurnian, agar kita mukso, mati sak durung mati. Apa sih tadi ya? Oh, sowung. Lah kalau kita masih merasa ini merasa itu berarti belum sowung. Sowung itu udah kesadaran itu sendiri. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Mas, aku pernah berserah diri sampai gak mikir kerja. Maksudnya gak bekerja gitu apa? Awas, ada berserah diri, ada menyerah. Orang yang berserah diri tetap berproses. Contoh, gimana caranya agar kaya? Berserah diri biar kaya terus di rumah aja. Tiba-tiba ada uang debuk dari atas. Enggak gitu prosesnya. Berserah diri kita tetap berikhtiar, yang kita terkoneksi dengan Tuhan kita. Jadi kita tetap berproses mengikuti tuntunan yang di dalam itu. Bukan berserah diri terus nggak ngapa-ngapain itu karena apa Bu? Iya bener itu Kang, saya itu itu namanya apa ya, angen-angen, bukan berserah diri tapi terlalu tinggi angen-angennya. Kun fayakun ilahi itu enggak ujuk-ujuk gedebluk gitu, enggak. Tuhan menciptakan alam semesta ini juga 6 masa kok. Sedangkan 6 masa ini hitungannya mungkin ya miliaran tahun atau tak terhingga tahun, sehingga menjadi kesempurnaan ini. Enggak kun fayakun ujuk-ujuk gedebluk, enggak. Di ayatnya ada Tuhan menciptakan alam ini itu dalam 6 masa. Enggak, 6 masanya adalah berproses
seperti bikin sesuatu lah, berproses. Jangan kangkung, jangan kacang, lalap jengkol, lalap pete, sambal terasi, berproses dulu, ngeracangi lombok, goreng lombok dan sebagainya, sampai akhirnya jadilah makanan yang aduh ya Allah tadi ngiler. Jadi nikmati prosesnya, jalani, nikmati, bersyukuri. Gitu Bapak Ibu. Menuju kesombongan sejati itu berproses, nggak barang ujuk-ujuk. Berserah itu tadi berproses, nggak ujuk-ujuk. Jadi berserah itu hubungannya dengan rasa, dengan kesadaran yang selalu terhubung dengan Tuhannya. Bukan nggak mau ngapa-ngapain, bukan. Kalau nggak mau ngapa-ngapain terus ujuk-ujuk bisa apa ya jadi apa gitu, itu namanya berangan-angan, panjang angan-angan. Sedangkan Tuhan itu tidak menyukai orang yang panjang angan-angan. Gitu Bapak Ibu.